Pemirsa, setelah diperpanjang selama 3 hari, pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Martin Carreras Fernando, pelatih sepak bola Valencia. Operasi pencarian korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah membuahkan hasil. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga Martin Carreras Fernando, warga negara asing asal Spanyol sekaligus pelatih klub sepak bola Valencia Femenino B. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Taman Nasional Komodo, tepatnya di antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan selanjutnya dibawa ke RSUD Komodo untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memperpanjang operasi SAR selama 3 hari setelah tahap pencarian awal 7 hari belum membuahkan hasil maksimal. Ada mengambang di perairan di perairan Rica, kurang lebih sekitar 1 nautical mile. Tepatnya di koordinat 8 derajat 36 menit 32.58 detik sera, 119 derajat 36 menit 32.22 is dengan jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,13 nautical mile. Tim satu body bag diketemukan dalam kondisi meninggal oleh kapal KPJ 2007. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025 saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di perairan Selat Padar. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lalu lintas kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat pada sore ini ramai. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way dari arah Puncak melewati Simpang Gadok ke arah pintu tol Ciawi. Diprediksi puncak arus balik wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru di jalur Puncak terjadi hari ini. Tercatat lebih dari 4.500 kendaraan hingga sore ini melintas dari arah Puncak ke Simpang Gadok, didominasi oleh sepeda motor. Sementara pemirsa, arus balik lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah pada Sabtu sore. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Tidak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau untuk para pengendara memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di gerbang tol Cikampek Utama dan Dilami Aulia di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kami akan ke Hendry terlebih dahulu. Ya Hendry, seperti apa situasi terkini di Cikampek Utama? Apakah masih ramai dengan arus balik kendaraan? Ya, untuk situasi di gerbang tol Cikampek Utama, Kevin dan juga pemirsa, kami memantau bahwa sejak sore hari ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta untuk menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, dari arah Palimanan untuk kembali ke kawasan Jakarta, sekiranya memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan sejumlah bus Trans Jawa maupun truk yang melintas di sore hari ini. Dan juga tentunya pihak Jasa Marga juga menyampaikan dan juga mencatat sekiranya
artinya dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan ada sekiranya di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tercatat ada 17.000 kendaraan yang sudah melintas. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Palimanan untuk menuju ke kawasan Jakarta ini sekiranya ada 27.000 kendaraan yang sudah melintas. Bersama dengan juru kamera kami Pandu Priyoaji yang akan menunjukkan visual terkini Kevin dan juga pemirsa, di mana memang sejumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ataupun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, belum adanya kepadatan ataupun ketersendatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Juga pihak kepolisian juga menyampaikan jika nantinya akan ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Dan kemudian juga pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada para pengendara terutama yang hendak balik ke kawasan Jakarta ataupun dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan melintasi gerbang tol Cikampek Utama untuk bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah di rest area terdekat, kemudian tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol dan juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama dan memastikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara prima. Tentu kami masih memantau dan juga mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara Kevin, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ada Dilami Aulia. Dilami, bagaimana situasi di kawasan Gadok? Apakah masih ramai dengan arus balik dari kendaraan? Selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Untuk situasi kendaraan memang cukup ramai ya dari arah puncak ke Jakarta, sehingga pihak dari Polres Bogor harus memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni satu arah atau one way dari arah puncak menuju ke tol atau dari arah puncak menuju ke Jakarta begitu ya. Kalau misalnya tadi menghimpun data ada lebih dari 6.000 kendaraan yang turun dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Sementara dari arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke puncak, ini kiranya masih tinggi. Kevin dan juga pemirsa, pada sore hari ini lebih dari 16.000 kendaraan melintas, namun karena adanya sistem pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way sehingga kendaraan dari arah Jakarta yang ingin menuju ke puncak ini harus melalui jalur alternatif. Kevin, tadi juga sempat ada tinjauan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Tadi mengungkapkan bahwa hampir 96% masyarakat ini sudah kembali ke Jakarta. Artinya hanya ada sekitar 4% lagi yang pada hari ini akan atau sedang melakukan kepulangan ke arah Jakarta. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak-anak dan juga para pekerja akan kembali melakukan aktivitasnya pada hari Senin mendatang. Kemudian Kevin dan juga pemirsa begitu ya, terkait dengan cuaca dari siang hari di Gadok ini terpantau cerah begitu ya, jadi memang tidak ada ketersendatan daripada kendaraan di sini. Kemudian adapun dari siang hari titik-titik kemacetan terjadi di beberapa kawasan begitu ya, ada di Simpang Pasir Muncang, kemudian di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua dan juga Simpang Taman Safari. Dan Kevin dan juga pemirsa, memang terakhir dihimbau kepada masyarakat atau kepada pengendara untuk terus mematuhi rambu lalu lintas dan juga menjaga kondisi kendaraan dan beristirahat ya apabila memang merasa lelah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, saat ini tengah diberlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Hendri Aprila langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, hari terakhir libur Nataru, arus balik di ruas tol Purbalenyi, kilometer 125 Kota Cimahi arah Jakarta alami lonjakan. Kepadatan lalu lintas tersebut terjadi sejak Minggu siang. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Gelombang arus balik terus mengalir di ruas jalan Purbalenyi. Diprediksi lonjakan kendaraan pada arus libur Nataru ini akan terus terjadi hingga malam nanti, seiring berakhirnya libur bersama Nataru.
Pemirsa, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi hari ini. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 16.000 penumpang. Penumpang yang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang. Di hari ke-18 masa angkutan Nataru, penumpang di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Ada di jalur 5 dan jalan timur, jalur 5 dan jalan timur, sehingga masuk kereta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat sore, Gali. Ya, seperti apa situasi terkini di Stasiun Tugu Yogyakarta? Apakah masih ramai dengan penumpang yang akan kembali? Baik, terima kasih Kevin. Selamat sore pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta, di mana hari ini adalah hari ke-18 pada angkutan Natal dan Tahun Baru, dan hari ke-18 ini adalah hari terakhir angkutan Natal dan Tahun Baru, di mana Stasiun Tugu Yogyakarta hari ini akan dan telah memberangkatkan sebanyak 16.000 penumpang hari ini. Dan juga untuk kedatangan penumpang hari ini akan menerima 10.000 penumpang. Dan untuk sisa ketersediaan tiket yang masih tersisa di wilayah Daop 6 Yogyakarta, yaitu meliputi stasiun-stasiun yang ada di wilayah Solo hingga Wates Kulon Progo, hingga pukul 24.00 nanti masih ada tersisa 7.000 tiket keberangkatan yang masih bisa dibeli oleh pelanggan. Dan KAI Daop 6 Jakarta juga mengimbau kepada para pelanggan yang akan naik kereta di stasiun Tugu maupun stasiun Limbangan juga harus memperhatikan jam keberangkatan, di mana stasiun ini berlokasi di dekat daerah wisata yang rawan sekali macet, sehingga harus datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan kereta. Dan selama arus angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daop 6 Jakarta juga telah mencatat banyak kurang lebih 1 juta penumpang yang dilayani penumpang Nataru ini. Seperti itu, Kevin. Baik, terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui situasi lalu lintas dari beberapa titik lokasi. Kita akan langsung memantau pemirsa melalui kamera CCTV dari NTMC Polri. Di layar kiri atas Anda pemirsa, kita bisa saksikan dari jembatan penyeberangan orang Tebet, Jakarta Selatan, di mana terpantau pada saat ini kondisi lalu lintas terpantau lengang. Terpantau kondisi dari kendaraan ini bisa bergerak dengan secara leluasa dan tidak ada kendala ataupun kepadatan yang terjadi. Kemudian dari sisi layar kanan atas ada pantauan lalu lintas dari kawasan Pondok Gede Timur Bekasi. Terpantau pada saat ini cukup padat namun masih dapat bergerak. Kemudian pemirsa, dari layar kiri bawah Anda, kita akan pantau dari exit tol Bekasi Barat. Hingga sore ini pemirsa terpantau lengang dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Kemudian dari layar kanan bawah Anda, kita saksikan dari Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, yang mana kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar.